Hah? Video ketiga. Apa sih? Buat video ketiga. Ya udah video ketiga deh. Hai, selamat datang di Atology, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan belajar materi kuliah yang diambil dari UTS Aljabar Linear, Departemen Matematika UI Angkatan 2017 dan 2018. Jadi saya dulu kerjain ini pas UTS semester genap. Ya, jadi nomor 1, langsung aja. Misalkan ada matriks ini, yang adalah matriks yang diperbesar dari suatu sistem linear. Jadi ini merupakan bentuk sederhana dari persamaan linear yang punya 3 persamaan dan 3 variabel. Dan ini nilai hasil sama dengannya. Maka carilah untuk berapa nilai A dan B memiliki 4 case seperti di sini. Nah, untuk mengerjakannya kita perlu membuat jadi matriks eselon baris dulu ya. Oke, jadi kita yang pertama B2 kita kurang sama B1 seperti ini ya. Ini hasilnya yang baris pertamanya masih sama 2. Kemudian yang di sini dikurangi baris 2 dikurangi dengan baris yang pertama jadi 0, A 4 dikurang B, kemudian yang ini 4 kurang 2 jadi 2. Kemudian 0, A ini nggak ada masalah ya. Dia baik-baik aja di sini. Nah, kemudian yang terakhir kita coba B3-nya kita hilangkan. Ya, B3 dikurangi sama B2. Nanti hasilnya ini jadi baris yang pertama tetap A0, B2. Oke, kemudian 0, A4 minus B ini 2. Dan yang terakhir, ini kita kurangin, B3 kurang B2, jadinya 0, dikurangin jadi B-2. Hasilnya ini B-2 juga. Ya, coba ya, 2 dikurang 4 kan berarti min 2, ini min, jadi B-2, B-2. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ini sudah eselon baris, kalau teman-teman membuat reduksi, jadi boleh juga sebetulnya. Ya. Yang pertama, A, solusinya tunggal. Solusi tunggal itu terjadi ketika setiap barisnya itu memiliki satu utama. Yang jadi satu utama di sebelah sini ya, teman-teman. Seperti itu sebenarnya. Jadi kita perlu lihat di sana. Ini terjadi kalau A-nya tidak sama dengan 0 dan B-2 tidak sama dengan 0. Atau B-nya tidak sama dengan 2. Jadi untuk yang pertama syaratnya ini, A sama B-nya. Yang kedua, yang B. Dia memiliki solusi dengan satu parameter. Berarti kalau solusi dengan satu parameter, ada satu baris yang tidak memiliki satu utama. Ya, ini bakal terjadi, kalau teman-teman lihat, ketika A-nya tidak sama dengan 0, dan B-nya sama dengan 2. Jadi nanti baris ini, kalau teman-teman lihat, 0, 0, 0, 0. Satu barisnya ini 0 semua. Ya, jadi ini nanti bakal menghasilkan solusi dengan satu parameter lain. Ya, selanjutnya bagian yang C yaitu solusi dengan 2 parameter. Ini sebenarnya mirip dengan yang B, solusi 1 parameter. Kalau tadi jadiin satu barisnya itu 0 semua, kalau sekarang berarti 2 baris yang kita butuhin. Nah, mungkin kita langsung pikirnya, oh ini kebalikannya aja nih Kak. A sama dengan 0 dan B-nya nggak sama dengan 2. Kalau kita cek seperti ini, 0, 0, B, 0, 0, 4 minus B, 2, 2, B-2. Nah, yang bawahnya sini 0, 0, B-2. Nah, kalau kita masukin, ini kan B-nya nggak sama dengan 2. Jadi, coba kalau saya masukin B-nya 4. Nah, kalau B-nya 4, di sininya tuh 0. Tapi, yang di sininya itu nggak 0. Nah, ini sama aja seperti ada 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 2 hasilnya. Sama dengan 2. Nah, kayak ini kan nggak mungkin. Jadi kalau seperti ini, dia nggak punya solusi bentuknya. Jadi yang tadinya kita pengen cari C, kita ketemu yang D. Tidak memiliki solusi. Nah, yang terakhir, yang kita masih cari, berarti yang punya solusi dengan 2 parameter, kita coba aja yang belum. A-nya sama dengan 0, dan B-nya sama dengan 2. Tapi kita cek lagi, coba. Ya. Nanti akan ketemu 002, 002, 000, 220. Seperti yang teman-teman lihat, ini bisa disederhanakan supaya jadi 001, 1, 0000, 0000.
kita akan dapat solusi yang konsisten untuk X3. X3-nya sama dengan 1. Dan X1 dan X2-nya berupa parameter. Jadi kesimpulannya, yang ini untuk solusinya tunggal, ini untuk solusi satu parameter, ini untuk untuk solusi dengan 2 parameter maksudnya, dan yang terakhir tidak memiliki solusi. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Ada 3 buah matriks di sini, A, B, dan D. Seperti yang bisa teman-teman lihat, masing-masing dari A, B, C, 2, C3, dan C4 ini merupakan vektor kolom. Nah, matriksnya ini masing-masing ukuran 4x4, dan vektornya ini ada di R4. Kemudian, jika determinan A sama dengan D4 dan determinan B sama dengan 1, hitunglah determinan atas inverse dari 2D. Nah, kalau teman-teman lihat sebetulnya, si matriks D ini tidak lain merupakan atau ada hubungannya dengan ini ya, A sama B. Jadi, caranya itu sebetulnya kalau di teorema, ya teman-teman bisa cek di sini ya, teorema 2.3.1 yang berbunyi kalau suatu matriks ya, jadi cuma beda di salah satu kolom atau baris. Ya, ini kan cuma beda di satu kolom nih isinya. Tapi di sisanya itu sama, berarti kita punya teorema determinan dari D itu sama dengan determinan dari A plus determinan B. Syaratnya harus terpenuhi teman-teman. Nggak semua matriks bisa kita lakukan sifat seperti ini, tapi hanya matriks yang di teorema tadi, 2.3.1. Jadi, secara sederhananya, determinan D-nya itu sebenarnya sama dengan 4 plus 1 ya. Sama dengan 5. Nah, kebetulan sifat determinan yang inverse ini ada juga ya. Jadi, determinan D suatu inverse itu sama dengan seper dari determinan matriksnya, yaitu dari 2D. Ini dulu sifatnya. Selanjutnya, kalau dia punya konstanta, kita bisa keluarkan. Tapi ini jadi 2 pangkat 4 dikali determinan dari D. Kenapa pangkat 4? Pangkat 4 ini sesuai dengan ukuran matriksnya. Sini 4x4. Jadinya sama dengan seper 16 dikalikan dengan 5. Jawabannya seper 80. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Buatlah persamaan vektor dan persamaan parametrik dari bidang yang mengandung titik pusat dan titik pusat berarti 0,0,0 ya karena di sini R3 dan ortogonal terhadap vektor ini. Di sini ada hint ya, kebetulan buat 2 vektor yang tidak saling sejajar yang tegak lurus dengan V. Jadi pertama saya pilih ada vektornya itu misalkan vektor U ini sama dengan 020 ya. Terus sama ada vektor W misalnya itu adalah 504. Misalnya seperti ini. Ya. Tapi kita perlu cek dulu teman-teman. Dia sejajar atau enggak. Nah, kalau dibandingkan sama vektor V, ini tidak saling berkelipatan ya. Bisa dilihat kalau U itu tidak dapat dinyatakan dalam K dikalikan dengan V. Sedangkan W-nya juga sama. U tidak dapat dinyatakan sebagai, misalkan ini L deh. L dikalikan dengan V. Jadi, U dan W ini tidak sejajar dengan V. Kemudian kita perlu cek juga apakah dia tegak lurus dengan V. Jadi yang perlu dicek adalah dot produknya. Ya, jadi yang pertama kita cek U dot V-nya ya, itu 200 dikalikan sama 405. Ini 5 ya. Ini hasilnya 0 serta W dot V-nya juga sama. W-nya 504, yang ini 40 min 5. Kalau teman-teman lihat ini juga hasilnya 0. Jadi kita sudah bisa temuin U sama W-nya. Nah, setelah ketemu ya udah kita buat persamaan vektor serta persamaan parametriknya. Persamaan vektornya sangat sederhana bentuknya. Kita bisa bilang X bar itu sama dengan X0 ditambah T1 vektornya. Karena ini persamaan bidang, jadi kita butuh 2 vektor teman-teman ya. W ya. Oke, jadi seperti ini. X0-nya siapa? Tadi kita ada keterangan dia mengandung titik pusat. Jadi kita anggap aja X0 itu titik yang ada di bidangnya, yaitu 0,0. Itu 0, 0, 0 ditambah T1 U-nya itu tadi
020 tambah T2-nya 504 ya tadi. Oke, jadi persamaan vektornya seperti ini ya. Kalau kita sederhanakan, dx bar sama dengan 5T2 tambah 2T1 terus apa? 4T2. Seperti ini persamaan vektornya. Kemudian untuk persamaan parametriknya, jadi anggap aja yang ini X sama dengan 5T2, Y sama dengan 2T1, dan Z-nya sama dengan 4T2. Jawabannya ini dan ini. Oke, soal nomor 4. Kali ini kita akan membuktikan atau mencari tahu ya lebih tepatnya ya. Apakah himpunan dari semua matriks A yang berukuran N kali N yang memenuhi sifat A transpos sama dengan minus A adalah subruang dari matriks ukuran N kali N. Nah, oke, jadi yang pertama kali kita lihat di sini, matriks A ini, karena ukurannya N kali N, dia merupakan anggota dari matriks N kali N. Jadi sekarang kita tinggal tunjukin apakah dia subruangnya. Nah, untuk mencari atau membuktikan dia itu subruang, ada dua syarat yang perlu terpenuhi, yaitu tertutup terhadap penjumlahan, operasi penjumlahan maksudnya. Dan yang kedua, tertutup terhadap perkalian skalar. Ya, di bab 4.2 di buku Howard Anton ada, teman-teman ya, perkalian skalar. Nah, mungkin yang terakhir sebagai tambahan kita perlu cek aja sih apakah dia himpunannya kosong atau enggak. Nah, untuk terhadap penjumlahan, kita misalkan aja kita ambil misalnya A1 dan A2 yang merupakan anggota dari himpunan yang dimaksud di soal. Himpunan tersebut aja ya kita bilang ya. Himpunan tersebut. Nah, dari sifatnya di sini, kita pengen cek apakah ini terpenuhi ya. Jadi, A1 tambah A2, penjumlahannya kita pengen cek. Ini sama dengan, kalau dari sifatnya ini kan kita bisa kaliin kedua ruas ya teman-teman. Jadi, minus A1 transpos ditambah minus A2 transpos. Nah, kalau dari sini, ini sama aja minus A1 transpos ditambah A2 transpos ya. Oke, jadi ini boleh sifatnya. Kemudian, sifat yang berikutnya, transposnya karena dia penjumlahan, ini kita bisa jadiin A1 tambah A2 transpos ya. Jadi teman-teman bisa tulis aja sifat-sifatnya satu persatu. Yang ini sifat dari penjumlahan transpos ya. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, sifatnya dia tertutup ya teman-teman. Karena dari penjumlahan matriks ini, dia sama aja minus transpos dirinya sendiri. Jadi untuk yang pertama, syaratnya terpenuhi. Terpenuhi kalau dia tertutup terhadap penjumlahan. Operasi penjumlahan. Nah, sekarang akan dibuktikan kalau dia ini tertutup terhadap perkalian skalar. Kita misalkan ada suatu skalarnya K, dia elemen bilangan real. Kita mau lihat. Oke, dari sini anggap aja matriksnya, ambil dulu ya. Tadi ambil A1 ya, yang anggota himpunan tersebut. Jadi ada dua hal yang kita butuhkan. Di A1, tadi karena A1-nya anggota himpunan tersebut, ini sama aja K dikali minus A transpos. Oke, kebetulan ini kita bisa ubah, kita tukar. K dikali A transpos. Yang sama juga dengan minus, K-nya boleh masuk ke dalam, teman-teman. Jadi, K dikali A transpos. Ini sesuai sifatnya. Jadi, kalau dari sini, perkalian dari K dengan A1-nya ini sama dengan minus transpos dari K dikali A. Jadi, sifat yang kedua juga terpenuhi. Jadi, kita bisa tulis kalau himpunan yang isinya matriks A, N kali N itu, dia tertutup terhadap perkalian skalar. Ya, sebagai bonus kita pengen cek yang terakhir, apakah himpunannya himpunan kosong atau enggak. Ya, kita bisa ambil matriks, anggap aja N kali N, ya anggap aja kita bisa ambil di sini matriks 0 gitu ya. Ini ukurannya 2 kali 2.
kita pengen cek apakah dia memenuhi sifat ini. Jadi kalau kita lihat 0 kali 0 kali 0 ini, dia sama aja dengan minus 0 kali 0 kali 0 kali 0. Sama aja ya. Terus kalau ditranspos, dia juga akan sama. Transpos. Jadi himpunan yang di sini, yang dimaksud soal itu tidak kosong. Buktinya sifatnya bisa terpenuhi. Dan dia juga tertutup terhadap operasi penjumlahan. Serta tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Maka jawabannya ya, iya. Ia merupakan subruang dari n kali n ya. Jawabannya ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga lancar UTS-nya dan dapat nilai yang terbaik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.